Baik, halo Sivitas Akademika. Selamat datang pada podcast Fakultas Ilmu Pendidikan pada hari ini. Nah, adapun pada podcast hari ini, senang sekali saya Nikita Kezia kembali menemani kalian sebagai host dengan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tentunya saja bukan topik yang biasa-biasa saja, tapi kita akan mengulas selalu topik-topik yang hangat dan layak diperbincangkan, yakni kita akan membahas terkait dengan isu-isu dalam dunia pendidikan, terutama sebagai mahasiswa sekarang nih, terhadap mahasiswa, gimana sih cara menjadi mahasiswa berprestasi, gimana sih, aku kan baru nih sebagai mahasiswa, apa sih yang harus aku lakukan, kayak gitu. Nah, untuk itu beberapa topik yang akan kita bahas seperti pemilihan Mawapres nasional, kemudian juga potensi seorang mahasiswa untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi, kemudian yang terakhir kita akan membahas terkait dengan international ecosystem atau item. Nah, mungkin masih banyak yang penasaran, item ini apa sih sebenarnya gitu. Nah, untuk memperjelas semua pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam otak kalian semua, yuk sekarang langsung aja kita sambut seorang narasumber yang tentu saja berprestasi dan gak kalah luar biasa yang akan menemani kita pada podcast hari ini. Langsung saja kita sambut Kak Angga Putra. Selamat siang Kak Angga. Halo, selamat siang. Halo Sivitas Akademika. Kenalkan, Baik. saya Angga. Senang sekali hari ini diberi kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dan membahas tentang hal yang hangat tentunya. Baik, apa kabarnya Kak Angga? Luar biasa sekali, semangat tentunya. Luar biasa, oke. Lagi sekarang kuliah semester berapa nih Kak, kalau boleh tahu? Kebetulan udah semester tua ya. Oke. Semester 7, saya semester 7. Oke, jadi di sini Kak Angga akan berbagi pengalaman ya sama kita semua nih, seluruh mahasiswa Sivitas Akademika, terkhusus di FIP Undiksa terkait dengan sebenarnya mahasiswa berprestasi itu apa sih gitu. Mungkin masih banyak yang bingung gitu kan. Oh, mungkin berprestasi sekedar dapat juara dan selesai, atau mungkin nanti Kak Angga bisa berbagi perspektif juga nih terkait dengan tips-tips sebenarnya apa sih yang harus ditingkatkan dalam diri kita untuk benar-benar menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi ya, seperti itu. Nah, boleh langsung saja Kak Angga, aku mau izin tanya nih terkait dengan topik yang akan kita bahas gitu, yakni kan pemilihan Mawapres tingkat nasional nih. Nah, mungkin ini masih menjadi salah satu hal yang awam bagi teman-teman sekalian. Mawapres tingkat nasional itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, boleh Kak sekiranya diceritakan terlebih dahulu nih perjalanan Kakak mulai dari mahasiswa, mungkin dari semester-semester awal, kemudian sampai kok bisa nih ikut jadi Mawapres tingkat nasional nih gitu. Mungkin boleh diceritakan Kak. Oke, thank you Nikita. Kalau dari aku sendiri, pengalaman untuk mengikuti Mawapres, seleksi Mawapres itu sebenarnya adalah proses yang panjang. Kenapa demikian? Karena dalam pemilihan mahasiswa berprestasi tidak hanya tentang karya tulis aja, tapi juga namanya adalah tentang portofolio. Jadi ada di sana penilaian prestasi-prestasi yang sudah kita raih selama menjadi mahasiswa. Dan pertama kali sebenarnya di semester 1 itu aku bukan orang yang berprestasi banget gitu ya. Bukan berprestasi banget, tetapi mungkin hanya sekedar di bidang menyanyi dan menari. Namun pada saat aku mengikuti kampus mengajar di semester 5 kalau tidak salah, itu temen dari kampus mengajar itu ngajak aku untuk ikut lomba esai. Nah, dari lomba esai pertama itulah yang memacu diri aku untuk berkompetisi terus di bidang karya tulis, ikut lomba esai, ikut lomba karya tulis ilmiah hingga ke tingkat internasional bahkan. Dan sebenarnya berdasarkan dari lomba karya tulis ilmiah yang aku ikuti itulah yang mengantarkan aku untuk bisa berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia, dan salah satu hal yang mengantarkan aku untuk bisa menjadi Mawapres. Nah, untuk seleksi Mawapres itu pertama aku seleksi di tingkat fakultas. Itu aku mengirim piagam-piagam, semua piagam yang aku miliki selama aku menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa. Nah, setelah aku dinyatakan lolos di fakultas dan berhasil untuk mewakili fakultas di tingkat lembaga untuk kategori sarjana, karena ada 2 kategori, yakni kategori diploma dan juga kategori sarjana, dan aku mewakili kategori sarjana untuk ke tingkat lembaga. Dan di tingkat lembaga ada seleksi lagi berupa gagasan kreatif. Itu gagasan kreatif berupa inovasi kita sebagai mahasiswa. Kebetulan saat itu aku membawa sebuah gagasan inovasi yang menggunakan berbantuan teknologi augmented reality pada sebuah cerita lokal. Kemudian berikutnya pada penilaian CU itu aku membawakan semua prestasi, 10 prestasi. Kemudian dan juga penilaian bahasa Inggris. Nah, pada penilaian CU itu tidak hanya juara-juara lomba saja, tetapi ada banyak hal yang harus diperhatikan.
Seperti di sana juga aku sempat mencantumkan HKI, hak kekayaan intelektual, itu berdasarkan produk media pembelajaran yang pernah aku buat dan juga mengupload jurnal yang atau artikel ilmiah yang sudah berhasil aku upload pada jurnal-jurnal yang berskala terindeks. Nah, pada pemilihan mahasiswa berprestasi itu dari ketiga penilaian itu akhirnya aku dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi di Universitas Pendidikan Ganesha atau juara 1 Pilmapres Undiksa tahun 2023 Wow. pada kategori sarjana. Kemudian setelah itu mulailah berproses lagi untuk mewakili Undiksa di tingkat LL Dikti wilayah 8. Karena sebelum bisa masuk ke wilayah nasional atau bisa masuk ke nasional, itu harus melewati proses di LL Dikti dulu atau di tingkat wilayah dulu. Nah, di sana aku bersaing dengan teman-teman dari Udayana, dari Universitas Mataram, bersaing untuk memperebutkan siapa yang akan mewakili di tingkat nasional. Alhasil, gagasan kreatifku juga penilaian bahasa Inggris berupa speech pada saat itu dan juga CU, hasil kerja keras bersama BEM dan juga Bapak Ibu dosen sangat luar biasa sekali mensupport pada saat itu. Waktu yang mungkin untuk persiapan-persiapan dari segi administrasi mungkin singkat ya pada saat itu. Akhirnya aku bisa mewakili LL Dikti wilayah 8 bersama tiga orang atau mohon maaf bersama 4 orang teman saat itu untuk mewakili ke tingkat nasional. Jadi terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3 dan juga terbaik 4 untuk mengikuti seleksi awal nasional. Namun sayangnya pada saat seleksi awal nasional aku belum berhasil untuk memperoleh gelar finalis atau masuk ke babak final pemilihan mahasiswa berprestasi. Namun perjalanan panjang itu benar-benar mengajarkan saya banyak hal, dari sabar, jangan stres. Banyak mungkin orang yang karena sebuah tuntutan, tekanan itu jadi stres, bingung deh mau ngerjain apa. Nah, sebenarnya aku sempat ngalamin hal itu, namun teman-teman dan lingkungan aku tuh benar-benar suportif dan bilang kerjain satu-satu semuanya pasti selesai, dan beneran ya semuanya selesai. Dan aku bangga dengan pencapaian saat itu dan bangga dengan teman-teman dan juga dengan dosen, seluruh pihak yang udah mensupport sih. Oke, Gitu. keren banget ya. Jadi walaupun mungkin belum mencapai finalis di nasional, tapi bisa mewakili Undiksa bahkan Bali juga itu sangat penghargaan yang cukup tinggi, yang sangat tinggi menurut saya bahkan ya. Karena jelas gak setiap orang bisa memperoleh hal tersebut, kesempatan tersebut gitu kan ya Kak ya. Nah, sebelumnya nih kan kita tahu bahwasannya ternyata bisa mewakili Undiksa ke tingkat nasional itu kan bukan sebuah hal yang mudah nih. Kira-kira di balik tantangan-tantangan itu ada nggak sih suatu hal yang kakak selalu tanemin dalam diri gitu? Contohnya kayak oh aku apa ya ibaratnya aku harus terus bertumbuh, aku harus terus berusaha gitu. Ada nggak sih yang salah satu prinsip yang mungkin kakak bisa bagikan yang selalu banget kakak pegang setiap mengalami tantangan gitu? Kalau dari aku sendiri setiap mengalami tantangan tentunya aku selalu berprinsip untuk sabar. Pertama sabar, semuanya pasti bakalan kelewat, semuanya pasti bakalan terlewati. Dan hal itu juga diajarin sama teman-teman aku untuk lebih sabar. Selain itu juga benar tetap bertumbuh. Karena aku rasa aku dari semester 1 mungkin melihat aku di semester 1 itu seperti apa. Orang yang bukan siapa-siapa, mungkin belum dikenal oleh Bapak Ibu dosen, belum memiliki prestasi, dan saat ini bisa menjadi mahasiswa berprestasi, itu bukti bahwa aku terus bertumbuh. Dan sampai saat ini aku sambil kuliah dan sudah bisa sambil bekerja saat ini pada salah satu bimbingan belajar di Singaraja. Itu menandakan bahwa aku terus bertumbuh, mencoba berbagai hal yang memang bisa aku lakukan untuk mengimprove diri aku sendiri, knowledge aku, kemampuan aku, semua kapasitas yang aku miliki. Selain itu juga yang prinsip yang aku selalu pegang adalah satset. Jadi teman-teman di kelasku dan juga teman-teman di sekitarku itu berpikir, Angga ini terlalu satset gitu. Aku ketinggalan dan sebagainya. Aku itu tipikal orang yang memang satset, artinya itu secepat mungkin bisa aku selesaikan seperti itu. Jadi tanpa mungkin terlalu banyak melihat orang lain, lalalele di sekitar aku kayak gitu. Aku lebih berfokus pada menyelesaikan apa yang memang bisa aku selesaikan sekarang, karena aku yakin, aku berpikir bahwa oke, ke depan pasti bakal lebih banyak kerjaan, ke depan bakal lebih banyak tantangan. Kalau tidak aku selesaikan sekarang, mungkin
ke depan akan ketumpuk semakin ketumpuk dan gak kehandle deh kayak gitu. Ya benar banget sih. Nah, jadi sebenarnya intinya ada di mindset kita ya. Gimana sih sebenarnya kita nge-organize semua hal yang ada di dalam pikiran kita gitu. Mungkin kalau misalnya kita berpikir, oh times management, oh begini, oh ternyata susah segala macam. Jadi harus yang catet-catet gitu. Terus habis itu juga tentunya harus mau bertumbuh ya gitu. Karena zaman sekarang kan kita udah banyak banget hal-hal yang bisa mengimprove skill kita nih Kak. Contohnya komunitas-komunitas online, lalu kemudian yang lain-lainnya juga banyak banget nih gitu. Nah, sebelumnya aku mau izin tanya nih Kak soal yang prinsip catat-catat ini nih. Nah, mungkin banyak banget mahasiswa yang berpikir kayak, aku kan ikut organisasi, aku kan ikut kegiatan ini, gimana aku bisa memunculkan prinsip catat-catat gitu. Nah, kira-kira ada gak sih Kak tips yang Kakak bisa bagikan biar ternyata kita tuh bisa loh untuk mengerjakan semuanya itu enggak tunda-tunda terus gitu. Kalau dari aku sendiri, mungkin teman-teman yang memiliki banyak pekerjaan atau bergabung organisasi, tugas yang banyak, menimbang prioritas itu hal yang penting untuk dilakukan karena teman-teman harus bisa menilai oke yang mana harus pertama aku selesaikan saat ini, yang mana mungkin masih bisa ditunda besok sehingga yang teman-teman itu nantinya nggak keteteran karena teman-teman mendahulukan hal yang mungkin bisa dikerjain nanti atau bisa digantiin oleh orang lain kegiatan itu kayak gitu. Jadi teman-teman gak mengorbankan satu hal yang memang urgent, teman-teman dibutuhin di sana atau teman-teman harus ngerjain itu. Jadi bisa menimbang prioritas dan juga time management. Kemudian untuk satset itu sendiri sebenarnya itu lebih prinsip dan slogan dari aku yaitu kembali ke mindset, bener itu kembali ke mindset. Teman-teman mengelola tugas teman-teman. Kalau dalam organisasi aku yakin ruang lingkup organisasi dan lingkungan organisasi pasti akan selalu mendukung jika teman-teman berproses ke arah yang lebih baik kayak gitu. Jika memang tidak bisa hadir atau mungkin ada prioritas kerjaan yang memang harus dikerjakan, bisa dikatakan saja kepada teman-teman yang lain bahwa sedang ada kegiatan ataupun kegiatannya yang ini masih bisa digantikan oleh si B, asal teman-teman memberikan solusi jika memang di sana membutuhkan sebuah solusi seperti itu. Jadi komunikasi jika memang teman-teman bergabung sebuah organisasi itu penting sehingga semuanya saling tahu. Tidak akhirnya marahan atau mungkin bahkan lost contact dan menghilang dari organisasi itu juga hal yang buruk. Saling komunikasi, jaga komunikasi yang baik dalam organisasi juga itu hal yang penting dan yang penting adalah bisa menimbang prioritas gitu sih. Oke, keren banget ya. Jadi walaupun banyak banget nih hal yang sedang kita jalanin ya ibaratnya ikut organisasi, kemudian mungkin di sini teman-teman ada yang ikut UKM kegiatan-kegiatan lainnya tetap harus membuat skala prioritas gitu. Kalau misalnya emang kita mungkin istilahnya keteteran atau mungkin ada kerjaan yang lain, kita bisa minta tolong ke teman yang lain dan tentunya tidak menyelewengkan hal-hal yang menjadi kepentingan kita. Salah satunya ialah kegiatan akademis atau kuliah ini. Gitu ya. Itu yang penting banget sih kegiatan kuliah karena tujuan kita kuliah untuk apa? Kan akademisnya juga semoga semua saling seimbang antara akademis, organisasi ataupun berprestasi. Dan ya bener, jangan lupa untuk minta tolong. Itu sih yang penting. Dan terakhir bilang terima kasih. Iya. Three magic word ya. Tolong, maaf, terima kasih. Itu bener-bener harus kita terapkan terus ternyata sampai bahkan jadi mahasiswa sekarang gitu ya. Nah, kita tadi udah ngomong nih soal mahasiswa berprestasi, pemilihan-pemilihannya gitu. Nah, sebenarnya kalau dari perspektif Kakak nih, sebenarnya setiap mahasiswa itu berpotensi nggak sih Kak untuk jadi mahasiswa berprestasi? Karena pasti banyak yang berpikir, aku kan kurang di bidang ini, aku suka di bidang A, tapi ternyata kok peluang di bidang A kecil banget ya gitu. Nah, dari perspektif Kakak gimana nih? Kalau di perspektif aku, setiap orang mungkin aja bisa untuk menjadi mahasiswa berprestasi, bisa bahkan menjadi mahasiswa berprestasi, tergantung dia mau berproses atau tidak. Satu langkah kecil yang teman-teman lakuin untuk ikuti lomba. Sekarang saya lihat udah banyak banget ya flyer-flyer di BEM-FIP, di fakultas, udah banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang memacu diri untuk berprestasi. Mungkin juga sebuah tuntutan ataupun arahan dari Bapak Ibu dosen luar biasa sekali. Banyak sekali mahasiswa yang sudah berprestasi. Itu adalah langkah kecil teman-teman untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Karena memang salah satu penilaiannya adalah CU, yaitu sebuah portofolio prestasi teman-teman, piagam-piagam yang udah teman-teman raih dari juara-juara kejuaraan lomba olimpiade misalkan atau mungkin lomba media pembelajaran. Nah, sebenarnya dari lomba-lomba itu bisa disesuaikan dengan bakat teman-teman sendiri. Misalnya, oke aku dibakat di bidang menyanyi.
Bahkan di bidang nyanyi mungkin ikutin lomba-lomba di bidang menyanyi, lomba-lomba di bidang menyanyi, atau mungkin yang punya bakat nari ikutin lomba di bidang menari, sehingga teman-teman lomba tuh dengan rasa nyaman. Bukan teman-teman yang kepaksa, aduh stres bahkan. Gunakan lomba tuh sebagai sebuah ajang yang refreshing gitu sih kalau aku. Karena dengan lomba juga, apalagi tuh berhasil masuk final, aku bisa juga keluar Bali. Bonusnya adalah jalan-jalan kayak gitu. Bonusnya adalah jalan-jalan. Itu yang juga memacu Hmm. aku untuk berprestasi. Nah juga untuk menjadi Mawapres itu setelah teman-teman memulai langkah untuk berprestasi, teman-teman bisa lanjut untuk mungkin belajar menulis karya tulis ilmiah, belajar menulis esai, sehingga pada saat pemilihan mahasiswa berprestasi karena membutuhkan sebuah gagasan kreatif, teman-teman sudah memiliki persiapan yang matang. Semua bisa dipelajari asal teman-teman mau. Sekali lagi, semua bisa dipelajari asalkan teman-teman mau. Jika teman-teman tidak mau belajar, ya hanya stuck di sana saja kemampuannya. Jadi teruslah berproses, belajar. Belajar tidak hanya dari guru, mungkin bisa dari teman atau mungkin dari internet, bahkan sekarang ada YouTube atau Benar tidak banget. YouTube, TikTok bahkan ya. Iya. TikTok, anak muda udah kenal banget sama TikTok, bisa belajar dari TikTok, tips menulis, tips untuk menjadi seorang penulis karya tulis ilmiah atau penulis esai dan lain-lain, itu ada banyak berseliweran di FYP TikTok. Kemudian yang terakhir adalah improve kemampuan bahasa Inggris, karena bagaimanapun beberapa tahun ke depan kita sangat membutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang baik. Saya bisa untuk daily conversation aja itu udah lebih dari cukup untuk kemampuan bahasa Inggris. Kalau dari aku berproses dan tetap belajar aja sih. Oke, jadi intinya berproses tetap belajar, kalau kita mau pasti ada jalan dan pasti itu harus kita lakuin justru gitu Iya, ya. benar. Nah, aku mau tanya nih Kak, soal untuk berproses gitu ya. Kan misalnya nih, kita kan nggak tahu gitu kan, sebenarnya passion aku tuh aslinya di mana sih? Kan banyak banget yang nanya-nanya gitu. Mungkin tes-tes di Google tapi kok agak nggak akurat gitu ya. Nah, kalau misalnya mau ikut semua lomba, kok kayaknya kurang efektif, kayak jadi bingung sendiri gitu. Misalnya lomba di bidang desain ikut, abis itu lomba di bidang mungkin di bidang MC juga ikut, abis itu mungkin di bidang olahraga ikut untuk menemukan diri kita sendiri gitu, maksudnya jati diri kayak sebenarnya bakat aku di mana sih, aku bisa berprestasi di bidang apa sih gitu. Nah menurut kakak nih sebenarnya efisien gak sih kalau misalnya kita sebagai mahasiswa nih ingin mencoba step baru nih ya, the new step, untuk mengetahui prestasi kita sebenarnya ada di mana gitu ya, lebih dominasi di mana gitu, dengan mengikuti semua hal gitu, ibaratnya mulai dari segala bidang kita ikutin. Menurut kakak itu efektif nggak sih sebenarnya? Menurut aku dari pandanganku sendiri mungkin tidak semua hal, tapi menurut aku kita pasti sudah menemukan hobi, passion dan ketertarikan itu mungkin sejak remaja sudah menemukan. Bisa coba mungkin hal-hal yang paling mendekati yang teman-teman senangi. Misal teman-teman, oke aku senang di bidang em, menulis, oke. Ternyata menulisnya itu bisa dicoba. Oke, menulis cerpen bisa dicoba, menulis esai bisa dicoba, menulis karya tulis ilmiah. Nah, dari ketiga hal itu yang mana nih paling disukai? Oh, ternyata setelah ikut lomba-lomba ataupun setelah ikut pelatihan ternyata aku bidang nulis cerpen nih bisanya. Ya udah kita improve di menulis cerpen, belajar lagi sampai jadi juara-juara pertama. Untuk di semua lomba itu mungkin bakal jadi capek sendiri ya, dan akhirnya nggak fokus jadinya untuk ingin mengembangkan diri di bidang apa kayak gitu. Jadi bisa teman-teman cari tahu dulu sebenarnya teman-teman ketertarikannya di bidang apa. Misal oke, menulis kayak tadi, menulis bisa di bidang ikut menulis di cabang coba-coba lomba di bidang menulis seperti itu. Kalau sampai semua mungkin ikut di menyanyi, bahkan tidak mempunyai bakat menyanyi, itu sama dengan nol dong. Pasti teman-teman tahu potensi teman-teman, pasti aku yakin teman-teman tahu potensi kemampuan teman-teman, pasti sudah sedikit tidaknya sudah sedikit mengenal itu kemampuan dari diri sendiri. Dari SMP mungkin sudah pernah ikut lomba menyanyi, tapi di SMA stuck nggak dikembangkan lagi, itu yuk kembangkan lagi. Bisa coba dicari teman yang mungkin sefrekuensi di bidang menyanyi, atau mungkin cari pelatih atau cari coach atau cari lomba yang bisa mensupport dan bisa mengeksplor kemampuan bernyanyi teman-teman itu sendiri. Jadi menurut aku tidak semuanya mungkin bisa dicoba, tetapi fokus pada apa yang memang teman-teman sangat 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 inginkan kayak gitu. Mulai dari yang teman-teman inginkan, karena kalau teman-teman udah tertarik, pasti teman-teman akan sedikit tidaknya karena teman-teman sudah tertarik, sudah memiliki minat, akan lebih bersungguh-sungguh untuk mengerjakan itu kayak gitu.
Oke, baik. Jadi cari sebenarnya yang kita minatin tuh apa sih Iya gitu. benar. Pasti kan kita sedikit banyaknya udah tahu nih gitu kan. Oh, aku ternyata lebih suka di bidang nyanyi daripada berenang gitu contohnya gitu. Nah, soal eh, kemampuan kita gitu ya, ibaratnya passion kita untuk nge-achieve prestasi itu. Nah, menurut kakak gimana sih cara yang mungkin yang terutama yang kakak lakuin sendiri nih, biar kita tuh nggak gampang goyah gitu. Karena banyak banget cerita-cerita yang beredaran, bahkan curhat-curhatan dari mahasiswa nih kak. Aku udah ikut nih contoh lomba esai gitu, tapi kok ternyata aku ikut lomba desain, tapi kok bisa, tapi kok sewaktu-waktu aku nggak mau ikut desain, jadi kayak goyah gitu seketika, padahal bisa di esai tapi kok tiba-tiba kayak ke yang lain lagi, terus ketika bingung lagi. Nah, menurut kakak ada nggak sih sesuatu yang mungkin bisa kita tanamkan dalam pikiran, atau mungkin bisa kita tanemin biar ibaratnya kalau fokus ke satu hal, fokus aja di satu hal gitu, nggak kemana-mana. Kadang ngikut-ngikut temen gitu kan, temen ikut lomba apa kita ikut, padahal mungkin itu bukan passion kita gitu. Nah, menurut kakak gimana? Kalau dari aku sendiri, aku memang fokus pada diri aku sendiri, passion aku apa. Karena kalau aku tidak suka untuk melakukan hal itu, ya aku nggak bakalan melakukan itu dengan niat dan sungguh-sungguh. Pasti jadinya terpaksa, beban. Jadi fokus apa yang teman-teman sukain. Karena kalau udah seperti aku bilang, kalau udah teman-teman suka sama hal itu, pasti teman-teman akan lebih bersungguh-sungguh. Nah, terkait dengan mungkin sekarang ikut lomba esai, besok ikut lomba desain, mungkin teman-teman, oh oke aku ngerasa bosen nih ikut lomba esai, aku mau ikut lomba desain nih. Semisalkan jika memang itu passion teman-teman, coba saja. Dan jika memang teman-teman lebih nyaman di desain, yuk tekuni di desain. Siapa tahu dari teman-teman tekun di desain itu bisa mendatangkan uang atau bisa mendatangkan hal lain yang mungkin teman-teman gak expect sebelumnya. Bisa diundang jadi narasumber, bisa mungkin diundang menjadi pelatih dari segi desain dan lain-lain seperti itu. Jadi ketika teman-teman fokus pada satu hal, itu pasti akan membawa dampak yang luar biasa atas hal tersebut, sehingga teman-teman memiliki kemampuan, oh oke aku emang expertnya di bidang ini, aku kurangnya di bidang ini kayak gitu. Memang tidak salah mencoba hal baru kayak gitu, aku bahkan sering mencoba hal baru, tetapi kembali lagi teman-teman, bagaimana teman-teman bisa fokus. Jika memang mencoba hal baru itu untuk difokusin, silahkan. Tapi untuk mencoba hal baru sekedar coba-coba aja untuk mengisi kebosanan juga silahkan, tetapi jangan sampai terlena lama-lama. Tetap lagi fokus berbalik kepada apa yang teman-teman minati, apa yang teman-teman rasa expert di bidang itu, apa yang teman-teman memang passionnya di sana, sehingga nantinya bisa mendatangkan manfaat buat diri teman-teman. Baik itu manfaatnya dari segi keuangan, atau mungkin manfaatnya bisa untuk diundang sebagai narasumber, atau bahkan mempunyai relasi yang sangat besar. Siapa tahu akhirnya terkenal dan dikenal, atau mungkin akhirnya kenal dengan tokoh-tokoh yang expert di bidang desain, sehingga teman-teman memiliki lebih banyak pengetahuan lagi di bidang desain itu sendiri. Kayak gitu sih dari aku. Oke, makasih banyak Kak buat sharing-sharing ini seputar mahasiswa berprestasi, dan gimana sih cara kita mahasiswa nemuin passion kita biar nggak goyah sana sini gitu ya. Nah, sebelumnya kan Kakak sempat mengutip terkait dengan kemampuan berbahasa Inggris nih yang sekarang kan harus ditingkatkan. Lalu kemudian juga kita bisa walaupun bergabung dalam banyak-banyak organisasi atau mungkin wadah untuk pengembangan diri, kita harus bisa memanage semua hal itu gitu. Nah, sebelumnya aku sempat dengar Kakak menjadi bagian dalam internasional ekosistem atau item gitu ya di VIP Undiksa. Nah, mungkin boleh Kak diceritakan kepada teman-teman semua Sivitas Akademika terkait apa sih sebenarnya item itu gitu. Itu apakah organisasi atau program atau apa sebenarnya Kak? Oke ya, terima kasih. Untuk item itu sendiri kepanjangannya adalah International Ecosystem, jangan dibaca item ya, tapi item. Itu adalah International Ecosystem atau komunitas internasionalnya VIP Undiksa. Jadi di sana itu adalah sebuah wadah untuk teman-teman yang memiliki ketertarikan di bidang memiliki ketertarikan di dunia internasional, misalkan ikut dalam kegiatan internship, karena memang dari item ini banyak sekali kesempatan ataupun informasi yang disebarluaskan untuk teman-teman bisa join nih di kegiatan-kegiatan internasional internship. Misal kemarin ada yang ke Australia, Melbourne itu. Kemudian ada yang ke saat ini baru berangkat kemarin itu yang ke Philippines. Kemudian nanti akan ada kegiatan-kegiatan selanjutnya, diberangkatkan batch-batch selanjutnya ke negara-negara lain. Selain memberangkatkan mahasiswa juga, karena ini juga bekerjasama dengan gugus kerjasama di VIP Undiksa. Kami ada di bawah naungan gugus kerjasama. Saya itu juga ada kegiatan-kegiatan seperti ada guest speaker dari negara lain. Teman-teman bisa join.
Jadi teman-teman akan mendapatkan kesempatan ataupun informasi lebih pertama dibanding teman-teman lain yang mungkin gak gabung di international ecosystem. Teman-teman akan mendapatkan informasi lebih pertama sehingga teman-teman mempunyai kesempatan dan juga persiapan yang lebih besar untuk teman-teman ikut. Misalkan ada open recruitment untuk yang ke nanti umpama ada yang ke Malaysia ataupun ke negara lain. Teman-teman bisa tahu lebih awal, mempersiapkan motivation letter lebih awal, mempersiapkan kemampuan bahasa Inggris, mempersiapkan wawancara bahasa Inggris lebih awal sehingga teman-teman lebih matang dibanding orang lain yang tidak gabung di international ecosystem itu sendiri. Oke, jadi buat ini sebenarnya salah satu wadah terbaru ya Kak ya? Iya, baru banget. Oke. Baru tahun lalu digagas nih item ini gitu ya, bukan item ya, item gitu. Nah, jadi sebenarnya buat setiap mahasiswa yang mungkin pengen study abroad, pengen coba gimana sih sebenarnya belajar di luar negeri. Jadi di sini FIP Undiksa udah ada wadahnya, yakni melalui international ecosystem gitu. Nah, kalau misalnya boleh tahu lagi nih Kak, kalau misalnya dalam international ecosystem bisa nggak sih kita tetap meningkatkan prestasi kita gitu, hubungan antara international ecosystem dengan prestasi kita di luar negeri contoh gitu, karena kan di sana kita mungkin lebih ke magang. Nah sebenarnya boleh ceritain magang itu nanti apakah kita mungkin beberapa stereotip orang kerja gitu atau mungkin kita bakalan ibaratnya magang ngajar atau gimana sih sebenarnya untuk bisa ibaratnya tuh kita meningkatkan passion kita juga tapi sekalian juga belajar di sana gitu. Oke. Aku mungkin berbagi pengalaman aku selama mengikuti international internship. Kebetulan aku adalah alumni gitu ya, alumni international internship di Melbourne, Australia. Itu di sana itu adalah keberangkatan pertama FIP Undiksa untuk mengirim mahasiswa ke luar negeri di tahun 2023 kemarin. Itu aku bersama 4 orang teman. Mohon maaf, aku bersama 3 orang teman. Jadi kami berjumlah 4 orang. Itu berangkat ke Australia. Itu di sana kami melaksanakan international internship di sebuah sekolah dasar atau Pascoe Primary School namanya di Melbourne. Kami melaksanakan international internship di sana, kami mengenal budaya mereka, kami menjadi asisten guru di sana. Jadi mempersiapkan pembelajaran, mempersiapkan setting kelas, membantu bersama guru, sharing bersama guru bagaimana terkait dengan sistem pendidikan di sana, penilaiannya. Yang paling kami cermati di sana dan menarik itu adalah mengenai pembelajaran berdiferensiasinya dia yang menggunakan 3 level dalam satu kelas dengan 3 pembelajaran berbeda. Itu sangat luar biasa di sana. Kemudian media pembelajarannya, bagaimana tempelan-tempelan di dinding itu benar-benar berguna untuk siswa, benar-benar mendapatkan banyak sekali pengetahuan selama berada di luar negeri, yang mungkin hal itu akan berguna untuk saya nanti karena saya dari prodi PGSD, berguna ketika saya menjadi guru nanti. Sehingga di sana kami tidak hanya sekedar jalan-jalan buang-buang uang, tetapi kami benar-benar mendapatkan informasi, pengalaman yang gak akan pernah kami lupakan kayak gitu. Dan juga kami juga sempat di sana memperkenalkan budaya Indonesia. Kami masak nasi goreng bersama teman-teman di sana di Melbourne. Kami masak nasi goreng, dibagikan kepada adik-adik di sekolah dasar di sana, dan mereka bilang, oh ini enak seperti itu. Padahal menurut kami kurang kayaknya gitu ya. Karena kami masih belajar masak kayak gitu. Jadi di sana kami masak dan mereka bilang enak banget kayak gitu. Jadi itu juga salah satu langkah kami memperkenalkan budaya. Kami juga sempat nari di sana, sempat nyanyi lagu bahasa Bali. Mereka bilang itu indah sekali dan kami merasa sangat bangga. Dan bahkan di hari terakhir kami di sana itu, pada saat perpisahan kami benar-benar nangis dan gurunya benar-benar nangis karena kami merasa sudah benar-benar keluarga dan gurunya sangat baik di sana. Sehingga kami benar-benar nyaman selama di Melbourne kemarin. Dan saat kami sampai di Indonesia, kami sempat mengisi juga materi di ruang seminar terkait dengan bagaimana pembelajaran yang ada di Melbourne. Jadi di sana itu kami juga, yang paling penting nih adalah bisa mengimprove kemampuan berbahasa Inggris. Pertama nyampe di sana, shock banget ya. Setiap hari harus berhadapan dengan bule, setiap hari harus berbicara bahasa Inggris kayak gitu. Dan hal itu juga bisa mengimprove kemampuan bahasa Inggris saya. Jadi memang benar-benar memberikan banyak pengalaman. Dan misalkan teman-teman tertarik untuk keluar negeri, bisa pantengin terus kegiatan-kegiatannya. Pasti akan di-share juga di grup Korti. Dan jangan lupa untuk join International Ecosystem. Pasti lebih banyak dapat informasi untuk kegiatan-kegiatan internasional. Karena itu benar-benar berguna dan menyenangkan dan sulit untuk terlupakan kayak gitu. Oke, berarti benar-benar membuat experience yang baru, new experience gitu ya ibaratnya ya. Iya benar.
Oke, nah sebenarnya nih Kak, kalau misalnya ngelihat dari pengalaman Kakak di international ecosystem, ada nggak sih yang Kakak mau bagiin nih sebelum kita menutup podcast hari ini nih, yang Kakak mau bagiin ke teman-teman Civitas Akademika semua mungkin untuk bagaimana sih kita menggali potensi dalam diri kita sampai pasti banyak nih yang terinspirasi, oh aku pengen ikut juga nih international ecosystem, pengen coba juga untuk study abroad ke luar negeri, melihat salah satu pendidikan yang terbaru selain dari Indonesia gitu. Mungkin bisa Kakak bagikan beberapa hal-hal mungkin tips-tips yang ingin Kakak sharing ke para teman-teman Civitas Akademika Kak. Oke, untuk sharing terkait dengan tips-tips, mungkin tips-tips bisa keluar negeri kayak gitu ya. Yang pertama pastinya teman-teman harus rutin mencari tahu informasi dan paling penting jangan lupa untuk join international ecosystem karena di sana informasinya ada. Dan teman-teman harus mencari tahu informasi. Kalau bukan teman-teman yang mencari tahu, teman-teman bakal nunggu dari orang saja. Tentunya hal itu akan kurang efektif jika memang teman-teman tertarik. Jadi teman-teman harus mencari tahu informasi kapan pendaftarannya dibuka. Saat sudah dibuka, you apply. Improve kemampuan bahasa Inggrisnya. Jika memang perlu dengan teman diskusi, silahkan diskusi dengan teman. Kemudian bertanya dengan kakak-kakak yang sudah pernah ikut ke luar negeri. Kemudian setelah itu siapkan motivation letter dengan baik. Semoga dari motivation letter itu membantu teman-teman untuk lebih dikenal, bisa didapatkan poinnya teman-teman untuk kenapa teman-teman tertarik untuk ikut kegiatan international internship ini di luar negeri. Jadi menurut saya tips and triknya adalah tetap pantengin informasi yang ada dan juga improve kemampuan bahasa Inggrisnya. Oke, keren banget. Jadi udah dikasih nih banyak banget tips-tips dari Kak Angga. Bahkan Pak Ada tadi yang udah diinfoin juga. Bahkan sebelumnya pas kita lagi denger-denger sharing-sharingnya nih pasti banyak banget hal yang bisa kita ambil gitu ya. Hal tersirat yang bisa kita ambil gitu. Kalau misalnya semangat dalam belajar lalu kemudian sampai pantengin terus informasi-informasi dalam item gitu. Iya, Terus juga betul. jangan lupa untuk terus gali buat dari sekarang motivation letter gitu. Apalagi mungkin juga diminta beberapa biodata diri kayak curriculum vitae atau mungkin beberapa hal-hal lain yang digunakan dalam meng-apply untuk study abroad ke luar negeri gitu. Contohnya kayak dalam item ini. Dan jangan lupa untuk join item karena di FIP Undiksa ini baru banget ya Kak ya. Dan ini bisa menjadi salah satu hal nih bagi kita semua mahasiswa untuk melihat sebenarnya aku bisa loh ternyata di bagian bahasa gitu, karena mungkin banyak yang menakutkan di bidang bahasa Inggris ini ya gitu kan, tapi melalui dengan komunitas ini, melalui item ini kita bisa lebih dekat lagi. Ternyata bahasa Inggris itu bisa kita asah, bisa kita gali melalui daily conversation, lalu kemudian juga mungkin gak harus tuh belajar yang ribet-ribet, yang penting asal ada kemauan pasti ada jalan, dan yang penting kita harus terus bertumbuh dan gali potensi kayak yang tadi Kak Angga udah bilang. Ya bener banget. Dan for your information, jadi di item ini saat ini sudah tergabung 100 anggota. Wow, banyak karena, ya. Banyak kelas IKI itu memang diwajibkan karena kan kelas IKI mempunyai privilege lebih untuk belajar bahasa Inggris kayak gitu sih. Oke, keren banget sih. Jadi jangan mau kalah kita dari kelas IKI, harus bisa join juga biar nanti kita bisa semakin improve bareng nih, bukan hanya berkonteks untuk keluar negeri tapi improve skill dalam diri gitu. Apalagi kan sekarang kan teknologi semakin maju, bahasa asing tuh terutama bahasa Inggris ya itu kan pasti harus banget dikuasain ya Kak ya. Iya bener. Gitu, oke deh. Terima kasih banyak banget Kak Angga atas juga kesediaan waktu dan juga udah mau bagi-bagi pengalaman nih sama kita semua para mahasiswa Civitas Akademika. Semoga lancar terus kuliahnya, bisa semakin sukses dan semakin menginspirasi banyak-banyak mahasiswa bahkan pihak-pihak lainnya melalui pencapaian yang udah Kakak dapet. Sungkara, makasih banyak juga semuanya. Semoga semangat untuk belajarnya dan berproses serta bertumbuh. Oke, jadi yang intinya adalah berproses bertumbuh. Kita sebagai mahasiswa harus jangan pantang menyerah gitu ya. Jangan gampang menyerah lah intinya gitu. Karena setiap hal pasti akan selalu ada jalannya gitu kan. Asal kita mau nyari, jangan biar orang lain yang ngasih tahu ke kita, tapi kita harus aktif untuk nyari ternyata ya Kak ya. Gitu. Oke, terima kasih juga kepada setiap penonton dari podcast FIP Undiksa ini, para Civitas Akademika yang sudah menemani kami selama beberapa menit selama ini. Jangan lupa untuk menonton dan stay tune pada episode dari podcast selanjutnya gitu. Terima kasih banyak atas antusias yang telah diberikan oleh setiap Civitas Akademika. Sampai jumpa dan salam harmoni.